Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perkawinan campuran. Fenomena ini mencerminkan semakin terbukanya masyarakat Indonesia terhadap keragaman budaya dan latar belakang pasangan. Perkawinan campuran menawarkan kesempatan bagi pasangan untuk saling belajar, berbagi, dan memperkaya kehidupan mereka dengan pengalaman yang unik. Salah satu isu penting yang sering muncul dalam perkawinan campuran di Indonesia adalah status hak milik atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi pasangan perkawinan campuran, terutama jika pasangan asing ingin memiliki tanah di Indonesia. Permasalahan status hak milik atas tanah dapat menjadi sumber ketegangan dan kebingungan bagi pasangan perkawinan campuran. Pertanyaan-pertanyaan seputar kepemilikan, pewarisan, dan pengalihan hak atas tanah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam video ini, saya akan membahas topik status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran secara lebih mendalam. Saya akan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur kepemilikan tanah di Indonesia, serta menawarkan solusi dan strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan perkawinan campuran untuk mengatasi isu-isu yang mungkin timbul. Melalui video ini, diharapkan pasangan perkawinan campuran dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hak milik atas tanah. Dengan informasi yang jelas dan rekomendasi praktis, saya berharap dapat membantu pasangan dalam menavigasi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dan memastikan terciptanya masa depan yang cerah bagi keluarga mereka. Perkawinan campuran, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan campuran melibatkan pasangan dengan latar belakang kewarganegaraan yang berbeda, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Undang-undang perkawinan tidak hanya mengatur definisi perkawinan campuran, tetapi juga menetapkan ketentuan terkait status hukum perkawinan tersebut. Salah satu isu penting yang sering muncul dalam perkawinan campuran adalah status hak milik atas tanah. Selain undang-undang perkawinan, status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA. UUPA menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Peraturan mengenai kepemilikan tanah dalam UUPA dapat menjadi tantangan bagi pasangan perkawinan campuran, terutama jika pasangan asing ingin memiliki tanah di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seputar status kepemilikan, pewarisan, dan pengalihan hak atas tanah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perkawinan dan UUPA menjadi sangat penting bagi pasangan perkawinan campuran. Dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai aturan hukum yang berlaku, pasangan dapat menavigasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dan memastikan masa depan yang cerah bagi keluarga mereka. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, warga negara Indonesia, WNI, dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seorang WNI atas sebidang tanah. Hak milik memberikan kewenangan penuh bagi pemiliknya untuk menggunakan, memanfaatkan, dan memindahtangankan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, warga negara asing, WNA, tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. WNA hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah, yang memberikan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hak pakai tidak memberikan kewenangan penuh seperti hak milik dan terikat pada jangka waktu tertentu. Dalam kasus perkawinan campuran antara WNI dan WNA, status hak milik atas tanah akan mengikuti status kewarganegaraan suami atau istri. Jika pasangan yang berkewarganegaraan asing, maka hak milik atas tanah yang dimiliki harus dialihkan menjadi hak pakai dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan. Kewajiban pengalihan hak milik menjadi hak pakai bagi pasangan WNA berlaku umum, kecuali jika pasangan WNA tersebut telah memperoleh izin tinggal tetap di Indonesia. Dalam kasus ini, pasangan WNA dapat tetap mempertahankan hak milik atas tanah yang dimiliki sebelum perkawinan. Pemahaman yang mendalam mengenai status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran sangat penting bagi pasangan untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan membantu pasangan dalam menghindari masalah hukum dan memastikan keamanan kepemilikan tanah di masa depan. Sebelum memasuki perkawinan campuran,
Penting bagi calon pasangan untuk merencanakan dengan matang terkait kepemilikan aset tanah. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia, WNI, dan warga negara asing, WNA, kepemilikan atas tanah menjadi hal yang rentan dan perlu dipertimbangkan dengan seksama. Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, membatasi kepemilikan hak atas tanah bagi WNA, sehingga perencanaan matang sejak awal sangat diperlukan. Salah satu kompleksitas yang mungkin terjadi dalam perkawinan campuran adalah pembagian harta bersama jika terdapat hak milik atas tanah. Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta bersama akan menjadi rumit karena adanya perbedaan aturan antara hukum perkawinan dan hukum pertanahan. Hal ini perlu dipertimbangkan sejak awal agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk mengatasi permasalahan kepemilikan tanah bagi WNA dalam perkawinan campuran, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan konversi hak milik menjadi hak pakai. Hak pakai memberikan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan hak milik, namun dapat menjadi solusi agar WNA tetap dapat menguasai tanah selama perkawinan. Proses konversi hak ini harus dilakukan dengan memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perencanaan matang dalam hal kepemilikan aset tanah juga dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat mengatur bagaimana kepemilikan dan penguasaan atas tanah akan diatur selama perkawinan berlangsung, termasuk pada saat terjadi perceraian. Perjanjian ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah. Pada akhirnya, perencanaan matang terkait kepemilikan aset tanah sebelum perkawinan campuran sangatlah penting. Hal ini akan membantu pasangan menghindari kerumitan dan permasalahan di kemudian hari, khususnya terkait kepemilikan tanah dan pembagian harta bersama. Dengan persiapan yang baik, pasangan dapat menjalani perkawinan campuran dengan lebih aman dan nyaman. Jelaslah bahwa status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran harus diperhatikan dengan seksama. Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, membatasi kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing, WNA, sehingga permasalahan terkait kepemilikan tanah dapat menjadi kompleks dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia, WNI, dan WNA. Kompleksitas ini dapat terlihat dari adanya aturan yang berbeda antara hukum perkawinan dan hukum pertanahan. Pada saat terjadi perceraian, pembagian harta bersama yang melibatkan hak milik atas tanah menjadi rumit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sejak awal sangat diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Upaya-upaya seperti pengajuan konversi hak milik menjadi hak pakai atau pembuatan perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Namun, proses dan persyaratan yang harus dipenuhi perlu dipahami dengan baik. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kepemilikan tanah bagi warga negara asing, WNA, dalam perkawinan campuran adalah dengan mengajukan konversi hak milik menjadi hak pakai. Proses konversi hak ini harus dilakukan dengan memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, proses konversi hak milik menjadi hak pakai dilakukan melalui permohonan ke kantor pertanahan setempat. Pihak WNA yang ingin mengajukan konversi harus melengkapi persyaratan administratif, seperti fotokopi KTP paspor, surat nikah, dan bukti kepemilikan tanah. Selain itu, pemohon juga harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kegiatan komersial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, kantor pertanahan akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi data. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama WNA yang bersangkutan. Penting untuk dicatat bahwa hak pakai memberikan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan hak milik. Namun, konversi ini dapat menjadi solusi agar WNA tetap dapat menguasai tanah selama perkawinan, walaupun dengan hak yang lebih terbatas. Proses konversi hak milik menjadi hak pakai memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik terhadap seluruh persyaratan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi pasangan perkawinan campuran untuk berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti notaris atau kantor pertanahan, agar dapat mempersiapkan proses ini dengan baik. Kita telah mempelajari begitu banyak informasi penting terkait status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran. Mulai dari kompleksitas permasalahan yang dapat timbul, hingga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Seperti yang telah saya bahas,
Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing membawa tantangan tersendiri dalam hal kepemilikan aset tanah. Namun, dengan perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku, pasangan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ingatlah bahwa konversi hak milik menjadi hak pakai atau pembuatan perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi yang dapat ditempuh. Namun, proses dan persyaratannya harus dipahami dengan seksama untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, teruslah kita mempelajari isu-isu terkait perkawinan campuran, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dengan pemahaman yang baik, pasangan dapat menjalani perkawinan campuran dengan lebih aman dan nyaman. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu dalam memahami dan menyikapi status hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.